Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sofa Mustika dengan NPM 203507005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan sistem pemerintahan negara Indonesia dan negara Jepang. Yang pertama ada rumusan masalah. Yang pertama ada poin apa itu negara. Yang kedua, apa itu sistem pemerintahan. Yang ketiga, teori dan pendekatan apa yang digunakan dalam perbandingan dua negara tersebut. Yang keempat, bagaimana perbandingan sistem pemerintahan negara Indonesia dan negara Jepang. Kemudian pembahasan 1. Negara memiliki unsur yang tidak dimiliki oleh organisasi yang ada di dalamnya. Dengan berdirinya suatu negara terdapat pada unsur-unsur, yakni yang bersifat konstitutif dan deklaratif. Unsur negara yang bersifat konstitutif, yakni harus ada rakyat, wilayah tertentu, dan pemerintahan yang berdaulat. Kemudian, unsur konstitutif tersebut merupakan syariat mutlak bagi berdirinya suatu negara. Apabila unsur tersebut tidak ada atau tidak lengkap, maka tidak bisa disebut sebagai negara. Pembahasan kedua, sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki oleh negara mengatur pemerintahannya. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan bertujuan untuk menjaga kestabilan negara. Sistem pemerintahan tolak ukur yang kuat di mana hal tersebut tidak bisa diubah dan statis. Sistem adalah suatu keseluruhan yang kompleks atau terorganisir. Sistem juga dapat diartikan sebagai kerjasama suatu kelompok yang saling berkaitan secara utuh. Apabila suatu bagian terganggu, maka bagian yang lain akan merasakan kendalanya. Kemudian ada pembahasan ketiga. Dengan membandingkan sebuah sistem pemerintahan, dapat dilihat dari penggunaan pendekatan struktural dan fungsional. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang sangat kuat dari teori sistem umum yang menekankan tentang cara mengorganisasikan dan mempertahankan suatu sistem. Maka dari itu, pendekatan ini sangat cocok untuk dijadikan pendekatan dalam membandingkan suatu sistem pemerintahan negara satu dan negara lainnya. Pembahasan keempat. Yang pertama ada Indonesia. Dalam kepemerintahan dan politik kedua negara ini sama-sama menerapkan sistem demokrasi. Namun, dalam pelaksanaan kepemerintahan Indonesia dilaksanakan oleh presiden sedangkan Jepang perdana menteri. Kaisar hanya dijadikan sebagai simbol pemersatu rakyat. Negara tersebut memiliki bentuk negara yang sama, yakni kesatuan. Sistem pemerintahan Republik Indonesia atau RI menurut UUD yang sudah diamandemen adalah sistem pemerintahan presidensial yang tidak bertanggung jawab kepada parlemen, sehingga ekonomi, budaya, politik memiliki keterkaitan dalam membawa Indonesia menjadi lebih baik. Bisa dilihat antara negara Indonesia maupun negara Jepang memiliki persamaan dalam hal budaya, ekonomi, maupun politik. Kedua negara memiliki bentuk demografi yang sama, sehingga dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan Jepang sama menekankan terhadap ekonomi kedaulatan yang dimilikinya. Faktor penjajahan yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia juga telah membuat sistem budaya dalam masyarakat yang memiliki persamaan. Sebagai contoh penghormatan terhadap yang lebih tua menjadi nilai moral yang tinggi. Secara formal, pengaturan sistem politik Indonesia tentu saja mendasarkan pada konstitusi tertulis. Ada 3 konstitusi tertulis yang pernah berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar RIS, dan UUD 1950, UUD 1945. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensial. Dengan demikian, presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan yang sangat besar di dalam melakukan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh wakil presiden. Secara operasional meliputi lembaga legislatif, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Lembaga eksekutif, yaitu presiden. Lembaga yudikatif, yaitu MA, MK, dan KY. Selanjutnya, ada negara Jepang. Jepang sebagai salah satu negara demokrasi mempunyai struktur ketatanegaraan yang meliputi suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Hal tersebut dilihat dalam Konstitusi 1947. Suprastruktur politik Jepang meliputi lembaga kenegaraan atau lembaga negara atau alat perlengkap negara. Dengan demikian,
infrastruktur politik negara Jepang menurut Konstitusi 1947 meliputi lembaga legislatif yaitu National Diet atau Parlemen Nasional, lembaga eksekutif yaitu Kabinet Dewan Menteri yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, dan lembaga judicial yaitu Supreme Court. Jepang menganut sistem pemerintahan parlementer seperti Inggris dan Kanada. Rakyat Jepang tidak memilih presiden secara langsung. Para anggota Diet memiliki Perdana Menteri dari antara mereka sendiri. Perdana Menteri membentuk dan memimpin kabinet menteri negara. Kabinet dalam menjalankan kekuasaan eksekutif bertanggung jawab terhadap Diet. Kesimpulan, maka jika dilihat dari perbandingan kedua negara yaitu Indonesia dan Jepang menggunakan pendekatan struktural fungsional, kita dapat mengetahui secara tidak langsung bahwa sedikit lebih banyak perbedaannya meskipun kedua negara sama-sama negara kesatuan, serta keduanya merupakan negara demokrasi. Namun dalam hal proses praktek penerapannya, kedua negara jelas memiliki sebuah perbedaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.